Halo, saya heboh ya Sehat, tadinya. Gede banget. keren, keren sekali. Tapi pancing, Pak. Aduh, jadi heboh sendiri saya nih. Alumni WIT 2022. Wih, mantap. Halo Pak Agung, apa kabar Pak Agung ya ada di Bandung? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Katin di Jogja aman-aman? Aman, Jogja panas banget. By the way, Jogja panas banget dari hari Sabtu. Nggak tahu nih. Baru katanya sih overheat urban. Aduh, apa sih itu? Nggak tahu. Ya, ini ternyata saya belum nyala. Bentar. Pak Agung, gimana kabar di Bandung? Aman semuanya? Aman. Ini juga sama nih cuacanya kayak gitu. Panas, kadang-kadang hujan gitu. Memang harus ini ekstra apa ya, jaga kesehatan. Vitaminnya juga harus siap-siap ini. Betul banget, memang harus jaga stamina, jangan lupa minum air degan loh. Malah promosi Indonesia harus bangga karena kita punya air degan untuk menjaga stamina ya Pak Agung. Nggak nyambung ngomongnya ini ngomongin air degan, lah tekan apa lagi ya. Nah. Oke, Pak Agung, ini mau teman-teman di sini tuh udah nggak sabar nih ngomongin kok. Ini seru banget tema pada malam hari ini Pak Agung. Ngomongin ngobrol malam bareng penggerak Rumah Belajar Wardah Inspiring Teacher bersama Bapak Agung Maulana. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Agung? Kesibukannya udah sangat luar biasa. Banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Bapak Agung. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk jangan lupa follow Instagramnya Pak Agung, gitu kan ya Pak Agung ya. Dan juga kalau nanti memang mendapatkan insight cerita yang menarik pada ngobrol malam pada malam hari ini, jangan lupa bikin story ya Bapak Ibu, biar teman-teman guru yang lainnya ikutan nih terinspirasi dengan apa yang nanti diceritakan oleh dan dibagikan ilmunya oleh Pak Agung pada malam hari ini. Pak Agung, saya langsung nih mau tanya, Pak Agung nih di sekolah mana sih Pak Agung? Saya dari SMK PU, Pekerjaan Umum Negeri Bandung, adanya di Kota Bandung. Saya juga mau ini nih, say hey, ada Bu Diana, ini juga sama-sama peserta kemarin, nanti boleh join juga ya, Katin ya, nanti ikut sharing session untuk cerita, kayaknya banyak pengalamannya juga nih, nanti boleh kayak gitu. Kalau saya dari Bandung, sehat ya semuanya ya. Sehat ya, wah kita semuanya sehat selalu ya. Dari SMK PU Bandung, kalau boleh tahu ini mengajar mata kuliah, mata pelajaran apa Bapak? Nah sebetulnya backgroundnya itu teknik sipil, jadi memang ngajarnya itu di kejuruannya tentang desain informasi bangunan gitu. Jadi memang bidangnya ada di bangunan, tukang bangunan gitu ceritanya. Wih, mantep ngomongin guru produktif itu biasanya musim-musim UKK nih, bulan-bulan. Iya benar. Ini lagi UKK nih. Betul Lagi UKK nih. Ntar agak mundur, mukanya penuh nih sama kameranya penuh sama muka kita nih Pak. Oke. Ya, Pak Agung. Pak Agung, teman-teman, sebelumnya saya mau share kembali bahwa Pak Agung ini adalah pengurus RDWIT sebagai koordinator divisi Litbang. Oke. Teman-teman pasti ini yang menjadi pemburu, siapa sih yang nggak berburu beasiswa, ya kan? Pasti mau dong sekolah lanjut dan itu dapat beasiswa pula, ya kan Pak Agung ya? Nah, kalau ingin tahu informasi yang lebih dan langsung nih dari Pak Agung, pokoknya don't go anywhere, pastikan ada camilan, ada kopi, gorengan, waduh, dan juga koneksi internet biar terus bisa ikutan live Instagram pada malam hari ini. Ini Pak Agung ngomongin tentang tips dan trik lolos beasiswa LPDP CS15 Harvard University. Keren banget sih Harvard University ini. Wow, gemes saya. Ini dapat info dari mana nih Pak Agung? Ngomong-ngomong dapat info dari mana? Iya nih, penting juga buat teman-teman semua. Kalau ada informasi, terutama untuk guru nih, follow Instagramnya GTK Kemdikbud. Nah, di situ banyak sekali infonya gitu. Sayang banget kalau
dilewatkan, itu bisa bisa informasinya banyak. Terus teman-teman juga bisa untuk nanti apply kalau ada beasiswa baru. Nah itu bisa di situ, follow aja GTK Kemdikbud, di situ informasinya ada banyak sekali gitu. Dan itu maksudnya apakah beasiswa ini hanya untuk guru misalnya PNS atau memang guru non PNS pun bisa mengikuti atau bagaimana Pak Agung? Ya kalau yang kemarin itu memang untuk guru, tapi memang gurunya guru menengah untuk SMP, SMA, SMK. Itu tidak lepas mau PNS ataupun non PNS diperbolehkan. Nah ini bocorannya nih, spill sedikit nih, akan segera dibuka untuk teman-teman untuk guru SD. Nah sama di beasiswanya sama seperti itu. Jadi wait and see ya. Tunggu aja gitu kabar baiknya di ini untuk guru SD nih. Kalau kemarin kan masih untuk SMP, SMA, SMK baru itu. Gitu. Oke, wah ini nih teman-teman harus pokoknya harus follow Instagramnya GTK Kemdikbud dan juga pantau terus gitu ya Pak ya. Mantap. Ya, Oke. Benar. Terus itu setelah dapat informasi itu tuh, nah gimana sih itu proses seleksinya, apply-nya gimana, dan prosesnya dari Pak Agung sendiri itu gimana Pak? Ya sebetulnya kemarin itu saya masuknya seleksi tahap 2. Jadi awalnya itu ada pengumuman di seleksi tahap 1. Cuman memang karena ada sibuk apa ini apa itu gitu ya, jadinya terlupakan, lewat aja tahap 1 itu. Untungnya dibukalah tahap 2 gitu. Kemudian apply, di situ ada syarat-syarat yang memang perlu dipenuhi teman-teman semua. Syarat-syaratnya di situ ada yang pertama itu administrasinya menuliskan essay gitu ya. Tentu saja bentuknya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian yang keduanya syarat-syarat administrasi yang lain gitu. Salah satunya yang memang perlu ini untuk teman-teman semua. Salah satu syaratnya itu harus ada skor IELTS atau TOEFL, itu yang memang diperlukan. Dan ternyata alhamdulillahnya sebelum apply beasiswa ini yang CS50 Harvard ini, saya dapat beasiswa dari BKD untuk pelatihan dan tes IELTS. Jadi itu kayak terus-terusan gitu ya, dapat IELTS-nya, skornya dapat, terus dia apply lagi buat beasiswa CS50, jadi nggak perlu tes ulang untuk IELTS-nya atau TOEFL-nya, udah ada, tinggal apply, masukkan, alhamdulillah juga keterima seperti itu. Wih, mantap. Kayaknya rezeki beruntun gitu ya, kayak keberkahan yang beruntun ya, udah sebelumnya diminta dapat beasiswa untuk IELTS-nya, habis itu langsung lanjut untuk LPDP-nya gitu ya Pak ya. Nah itu prosesnya berapa minggu, bulan, atau bagaimana Pak? Untuk prosesnya, jadi kalau nggak salah itu di bulan September itu kita ada tes dulu. Jadi tesnya ada yang pertama tes administrasi, seleksi administrasi, yang tadi ada kita nulis essay, kemudian memasukkan administrasi sampai ke skor TOEFL ataupun IELTS. Nah teman-teman ini spill juga nih, ini bocoran juga nih buat teman-teman. Biasanya gitu ya, biasanya teman-teman ketika punya skor IELTS ataupun TOEFL dan lain sebagainya dengan skor yang rasanya minder duluan. Biasanya minder duluan, itu yang terjadi. Padahal ini dari Kemdikbudnya sendiri. Yang mereka lihat itu bukan sertifikatnya. Ketika apply itu, terus misalkan skornya, mohon maaf, misalkan 450 untuk TOEFL-nya misalkan. Itu jangan khawatir. Si Kemdikbud sendiri itu akan tidak melihat sertifikatnya, tapi akan dipanggil juga, karena mereka percaya bahwa kompetensi itu atau kemampuan berbahasa Inggris itu tidak dilihat dari selembar sertifikat. Jadi spillnya itu dulu ya. Jadi teman-teman yang punya skor IELTS ataupun TOEFL berapapun, apply aja. Gitu, apply aja, karena memang bisa untuk teman-teman bisa jadi dipanggil gitu. Bisa jadi teman-teman bisa untuk seleksi. Nah, seleksi yang keduanya itu adalah seleksi wawancara. Nah, di dalam seleksi wawancara ini kita dilihatkan beberapa potongan video gitu ya, beberapa menit saja. Kemudian kuliah umum CS50 itu seperti apa.
kemudian kita mengungkapkan atau menceritakan ulang apa sih isi dari kuliah umum itu, pakai bahasa Inggris juga gitu. Karena bukan backgroundnya bahasa Inggris, skor IELTS dan IELTS-nya juga tidak terlalu bagus, ya memang seperti itu. Teman-teman tidak usah minder, tidak usah khawatir kalaupun misalkan teman-teman kurang percaya diri. Sebenarnya itu hilangkan, mindset itu hilangkan. Itu sih sebetulnya yang memang ingin bahwa berapapun skornya gitu ya, kita jangan minder gitu. Ah, saya kurang nih kemampuan bahasa Inggrisnya, itu perlu, mindset itu perlu dibuang jauh-jauh dulu kayak gitu. Nah, untuk prosesnya memang kita course-nya itu 17 Oktober kita mulai, baru selesai minggu kemarin. Kita baru selesai dan graduate-nya juga baru selesai kemarin banget, hari Sabtu minggu kemarin. Jadi kurang lebih berapa ya? 5 bulan berarti ya. Ini micro credential gitu. Jadi 5 bulan selesai, ya alhamdulillah dinyatakan lulus. Jadinya lulusan Unhar, Universitas Harvard. Gitu. Oh, mantap, 5 bulan gitu ya Pak ya. Nah, ini tadi udah ngomongin tips and trick, udah ngomongin, belum ngomongin tips and trick, sorry. Mohon maaf, saya bermasalah dengan headset saya, jadi mungkin suara saya karena nggak pakai headset. Nah, Bapak Ibu, tadi udah ngomongin nih tentang dapat infonya dari mana, terus habis itu proses seleksinya bagaimana, tapi ini lupa, saya mau minta tolong ke Pak Agung, jelasin ini sebenarnya program apaan sih, gitu. Ya Pak Agung. Iya. Tuh, jadi gini, Bapak Ibu, sebenarnya ini program langsung dari Mas Menterinya sendiri, dari Mas Nadiem, bahwa kita ingin siswa-siswa kita ya mulai dari PAUD gitu ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, itu ingin apa, salah satunya adalah berpikir komputasionalnya itu dimunculkan gitu ya, ingin meningkatkan itu. Cuman berpikirnya adalah kalau misalkan sasarannya itu adalah langsung ke murid, gimana gurunya? Gurunya nanti kalau nggak siap seperti apa? Makanya sasaran pertamanya itu harus gurunya dulu yang harus belajar. Jadi CS50 ini adalah computer science, memang berhubungan dengan komputer, tapi sebetulnya di balik itu adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah, bukan hanya tentang komputer saja. Jadi alhamdulillah dari situ, dari computer science ini, dari CS50 ini banyak pengalaman yang diperoleh. Salah satunya juga cara berpikir kita itu lebih sistematis, berpikir komputasional kita juga lebih meningkat. Nah, makanya ketika kita mau apply ataupun sharing lagi ke teman guru ataupun ke siswa, kita udah punya bekalnya. Itu sih tujuan utamanya seperti itu. Wow, mantep nih. Ini udah ada pertanyaan nih dari Bapak Rustandi. Pak Rustandi Cacap, ini boleh tulis Bapak dari mana dan alumni WIT tahun berapa. Tadi udah bertanya batasan usianya berapa nih Pak Agung. Dan apakah hanya terbatas misalnya, tadi kan Pak Agung udah menyebutkan ya untuk kemarin itu baru untuk guru SMP, SMA, SMK ya. Nah, kalau untuk yang kemarin itu apakah dibatasi untuk mata pelajaran tertentu kah? Dan batasan usianya itu berapa gitu? Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, biasanya untuk batasan usia itu kalau kita apply di beasiswa S3 itu memang betul-betul terbatas. Kenapa? Karena kemarin juga Kemdikbud menceritakan untuk jangka yang panjang itu dibutuhkan memang usianya yang masih produktif. Nah, kemarin untuk CS50 Harvard University ini sebetulnya tidak dibatasi usianya loh. Sebelum pensiun itu masih bisa. Dan ternyata kemarin itu teman-teman kalau berpikir yang lolos beasiswa CS50 Harvard University ini adalah mereka yang golongan milenial, itu salah besar. Itu salah besar. Ternyata ini bervariasi. Yang paling senior, punten-punten, maaf nih, yang paling sepuh itu ada di kelahiran tahun 70. Berapa tahun ya? 70 berarti ya? 53. 53 itu lolos. Itu mengikuti. Sampai kemarin itu ada yang 70, ada yang 72. Itu semangatnya itu luar biasa, nggak kelihatan gitu ya. Makanya teman-teman, ini tidak ada batas usianya. Pokoknya sebelum pensiun itu bisa apply. Jadi
kalaupun aduh saya udah 50, banyak yang umurnya itu di atas 50, tidak hanya mereka yang milenial, ini generasi yang lainnya juga ada gitu, tidak hanya yang angkatan 90 ke atas, enggak juga, yang angkatan 70 masih ada. Nah, jadi teman-teman yang generasi milenial jangan mau kalah dong gitu ya, tetap semangat. Mantap. Saya kaget ya, ternyata justru kita yang muda-muda itu kadang justru malah ini ya, apa, aduh malu nih ternyata yang sepuh-sepuh gitu kan ya, yang jauh lebih senior itu ternyata semangatnya justru berkali-kali lipat dibandingkan kita. Tadi Budian juga menulis di kolom komentar bahwa beliau juga usia termasuk yang senior. Semangat Bu. Oh ya, ada ini batasan TOEFL tadi juga sudah disampaikan juga ya Bapak Ibu, bahwa memang ada batasannya. Tapi kalau kata Pak Agung mah, ayo tabrak aja gitu ya kan ya. Misalnya TOEFL-nya 450 minimal gitu, sedangkan kita 435 itu masukin aja gitu kan ya Pak Agung ya. Iya benar-benar Gitu. benar. Iya Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau misalkan batasannya segitu, kita ternyata kurang, masukin aja. Karena kalau Kemdikbud itu tidak melihat sertifikat itu, tapi akan melalui proses seleksi. Jadi pasti akan diwawancara, bener nggak apakah lebih dari yang nilai dari sertifikatnya, jadi nggak usah khawatir kayak gitu. Ini ada Bu Ike juga nih. Ada Bu Ike juga, sama-sama kemarin di course-nya yang sama. Kalau mau join ikut live sama Bu Diana juga boleh nih. Itu kita seru-seruan di sini. Jadi lebih banyak pengalamannya kita share di sini. Mantep, oke. Disiplin ilmunya tadi juga sudah diceritakan, tapi mungkin bisa didetailkan gitu ya Pak Agung ya, boleh minta tolong diceritakan. Ya. Yang dipelajari, disiplin ilmu yang dipelajari. Disiplin ilmu itu, jadi judulnya itu adalah Computer Science. Bagi mereka di Harvard University itu adalah pengenalan ilmu komputer sebetulnya. Jadi masih pengenalan gitu ya. Masih kulitnya itu sebenarnya. Cuman ketika memang saya background informatikanya serabutan dalam ya belajarnya juga otodidak seperti itu, saya merasa kewalahan. Tapi kalau di awal itu kita belajarnya Scratch. Pernah dengar ya Scratch? Nah itu untuk coding, tapi bentuknya kayak permainan kayak gitu. Di awal itu saya semangat karena bisa. Saya juga bisa gitu ya. Gampang gitu. Gampang di awal itu, tetap semangat. Masuk minggu 2, minggu 3, sampai minggu keberapa itu udah mulai, aduh, ini gimana menyelesaikannya. Jadi memang basic untuk codingnya memang kurang, tapi ternyata yang saya memang kurang pun ketika belajar, ketika memang dipelajari dengan sungguh-sungguh bisa kok gitu ya. Yang saya ya ini jujurly gitu ya, bahasanya Bu Diana nih, jujurly gitu. Coding saya itu memang masih basic juga, basicnya basic banget gitu. Maka ketika ada permasalahan yang lebih kompleks itu udah mulai panas dingin gitu. Ini gimana, nanya teman, nanya ini nih yang spill juga nih. Teaching fellow-nya teman-teman guru di Harvard itu baik banget gitu. Kita mau nanya, kita nggak ngerti apapun, dilayani gitu. Mau lewat apa namanya email boleh gitu ya. Mereka juga buka ada section live lewat Zoom. Kalaupun misalkan masih kurang, ada OH namanya office hour, dibuka kelas lagi. Ya, itu memang sangat membantu gitu. Kalau saya sih lebih banyaknya di situ membantunya dan cari sendiri dan seterusnya seperti itu. Tuh ada Bu Diana nih, mau Bu Diana boleh online tuh. Oke. Oh iya Bu Diana. Pak Toha juga ada, Pak Wiki juga. Ada banyak banget ya semua nih angkatan yang ada di sini. Nah ini tadi ada pertanyaan nih Mas Pak Agung terkait bahasa. Biasanya kan kadang juga udah minder nih. Tadi ngomong Pak Agung tuh sebenarnya udah menyampaikan Bapak Ibu bahwa nggak usah minder kalau nilai IELTS atau TOEFL-nya itu sedikit gitu kan, di bawah batas minimalnya. Nah, berikutnya itu ngomongin, kadang kan kita juga minder kemampuan bahasa Inggris kita, gradul kalau bahasa Jawanya, waduh, nah, atau belum lancar gitu. Nah, itu gimana tuh Pak Agung? Ya, saya juga sama ya. Jadi teman-teman nggak usah minder, nggak usah khawatir. Yang penting sih sebetulnya teman-teman itu ketika ada yang ngomong bahasa Inggris pasti ngerti, pasti paham.
gitu. Pasti ngerti, saya pikir seperti itu. Nah, cuman kalau saya sih memang ketika Frog Davidnya yang ngomong gitu ya, yang ngomong ketika lewat siaran, pasti saya slow mo, yang harusnya kecepatannya satu, saya jadi 0,75 seperti itu supaya lebih paham. Karena ngomongnya cepet banget. Sudah pakai bahasa Inggris, ngomongnya cepet, apa yang bisa tangkap. Makanya saya selain ada subtitle di bawah, itu pasti di sedikit mundur dulu gitu, kecepatannya 0,75, barulah bisa nangkep. Tapi sebetulnya teman-teman kalau kita dengar itu pasti insya Allah bisa kok gitu. Cuman ini ada cumannya. Teman-teman itu kalau saya pikir punya mindset yang kalau saya ngomong saya takut salah gitu. Padahal inti konsep dari komunikasi itu yang penting ngerti. Mau grammarnya, istilah Sundanya pabelit, nggak jadi masalah. Yang penting ketika kita ngomong, si yang diajak ngomong itu paham, ngerti. Nah itu, jadi modal nekat pun sebetulnya nggak jadi masalah gitu. Iya, dan pasti kalau udah kepepet mah itu bisa langsung keluar aja gitu ya Pak ya? Pasti keluar aja, makanya teman-teman perlu untuk latihan casticius sama siapapun itu silakan gitu. Jadi memang cari partner. Kadang kan biasanya gini juga, aduh saya nggak ada partner untuk ngomong bahasa Inggris. Padahal di satu sekolah, di teman-teman juga ada yang merasakan keresahan yang sama. Kenapa nggak join 2 orang ini untuk ngomong bahasa Inggris, ngobrol yang sama seperti itu kan? Jadi terjawab keresahannya kayak gitu. Iya, betul-betul bisa belajar banyak. Terus nonton, kalau suka nonton Netflix atau promo ya, nonton film itu subtitlenya bahasa Inggris, itu kan juga cukup membantu gitu kan ya Bapak Ibu, bisa belajar itu ya. Pusing sih kalau nonton drakor subtitlenya bahasa Inggris, kita orang Indonesia, apalagi bahasa ibunya saya bahasa Jawa, Pak Agung bahasa Sunda, aduh kumaha lu. Kumaha tuh. Dikit-dikit lah, ngerti lah. Oke, menarik. Ini Bu Hikmah semangat banget juga nih, selain teman-teman yang lainnya menanyakan. Jadi ini online gitu ya, Pak Agung nih. Selama program ini online ya? Ya, jadi selama program itu kurang lebih 5 bulan itu online gitu. Jadi dalam 1 minggu itu kita dapat ada kuis, kemudian ada lab untuk uji cobanya, kemudian dikasih problem set, dikasih masalah harus diselesaikan. Nah itu, jadi terdiri 1 minggu itu seperti itu. Selain nanti ada sectionnya, jadi kuliah langsung dengan teaching fellow-nya, kemudian kalau kurang ada OH, ada office hour, itu bisa seperti itu. Nah selama 5 bulan itu diakhiri dengan nanti ada tes akhir, sama bikin project. Final project-nya apa? Kalau saya kemarin, final project-nya bikin web sekolah sama aplikasi untuk deteksi keterlambatan siswa. Nah itu ternyata memang bisa kok gitu, yang memang background informatikanya masih kurang, bisa kok bikin web, bisa ayo gitu kan, dari belajar itu kita bisa supaya gitu. Wah ini jadi peluang nih. Ini nih, ya, diingetin juga nih, bagus nih dari teman saya di Lampung, sama nih satu angkatan kemarin. Tadi pagi acara ini saya share juga di teman-teman grup, makanya ini banyak yang bermunculan, bergentayangan gini nih. Academic honesty gitu ya, Katin. Jadi teman-teman juga kemarin itu sebetulnya kita itu peserta dari Indonesia itu 150 guru seluruh Indonesia. Cuma ada cumannya nih. Sampai tereliminasi yang lulus itu hanya sampai 120, 30-nya hilang. Kenapa? Di Harvard itu academic honesty-nya, kejujurannya itu jangan sampai plagiat, itu benar-benar ketat. Gitu. Makanya kalau kita misalkan mau ATM sama tiru modifikasi, jangan sampai plek-plekan. Ada berapa persennya yang memang tidak boleh. Makanya kemarin berguguran lah di tengah jalan 30 orang. Jadinya yang lulus kemarin itu 120, dari awalnya 150. Nah itu yang memang teman-teman kalau sudah berurusan dengan pihak luar, yuk gitu. Kebiasaannya itu dihilangkan sedikit-sedikit. Kayak gitu. Pak, apa kabar nih chat open GPT? itu jadi bahasan lu juga. Sebetulnya kita bahas ini tuh teman atau musuh gitu ya, kan ada kemarin itu ada webinar kayak gitu juga. Sebetulnya nah ketika pakai itu untuk
tugas-tugas di Harvard harus hati-hati. Kadang kebaca juga. Kalau sudah kebaca, nggak segan lagi misalkan. Kalau sepak bola itu kan biasanya ada peringatan. Kalau ada peringatan kemudian kartu kuning. Kalau udah kartu kuning baru kartu merah. Ini ketika udah terdeteksi plagiat, udah tiada maaf bagimu. Itu udah terjadi seperti itu. Wow, makanya harus hati-hati. Hati-hati banget gitu ya jadinya ya. Ini menarik. Iya, ada sampai ini saudara-saudaraku ikutan halo, nyapa Tante Titin, iya halo. Oke. Biasanya jamnya gimana? Oh ya, karena perbedaan jam ya, jadinya ketika ada misalnya sesi sinkron ketemu gitu sama dosennya atau TF-nya ya jadinya ya, itu gimana tuh TF, ya. Pak Agung, di jam berapa gitu? Nah, untuk TF-nya itu tidak hanya satu TF, itu ada beberapa TF. Jadi sebetulnya kita dari Indonesia itu bebas milih mau yang mana disesuaikan dengan section yang ada. Gitu. Jadi misalkan kalau saya itu kemarin milih hari Rabu pagi jam 7.30 karena memang pas Rabu pagi itu tidak ada jam ngajar, maka saya pilih jam 7.30 hari Rabu, dan ternyata kan di waktu di sana itu waktunya jam berapa ya? Udah malam itu, udah waktunya tidur jam segitu tuh. Makanya kalau pas di sini itu enak gitu. Pas kemarin itu jadinya 7.30, tapi teman-teman kalau misalkan mau milih TF yang lain atau dosen yang lain itu bisa gitu, disesuaikan dengan waktu kita. Nggak harus misalkan harus 7.30 harus kayak gitu terus, enggak juga gitu. Nanti bisa disesuaikan dengan kewenangan waktu teman-teman, bisa disesuaikan pas lagi jam ngajar ada TF, nggak usah ikutan, nanti kan ada seksi yang lain gitu, nggak perlu berbenturan waktunya. Itu fleksibel banget, itu sangat dipermudah banget. Kalaupun misalkan masih kurang, nanti ada office hour-nya itu bebas milih juga mau jam berapa. Nah itu yang memang luar biasanya Harvard memfasilitasi kita seperti itu. Jadinya kita bebas memilih waktu, bebas memilih dosen juga. Dan kalaupun misalkan gitu ya, misalkan ini nggak enak nih dosennya, mau pindah dosen boleh, kayak gitu, boleh banget kayak gitu. Atau mungkin pilih Indonesianya ganteng nih, milih ini aja. Oh enggak ya, beda-beda ya. Oke. Oh, mantap, selisih 12 jam nih Pak Toha mengatakan selisih 2 jam ya di Harvard. Jadi kalau setengah 8 pagi di sana sudah jam setengah 8 malam ya jadinya ya. Ini harusnya saya harus bilang ke Kak Abi nih, Pak Agung. Ini kalau bisa versi Zoom deh, ini biar lama gitu. Biar ini bikin paparan ya, harusnya panggungnya nggak cuma live Instagram nih kayaknya. Setuju ya Bapak Ibu? Yang setuju silahkan jangan lupa tag Pak Albi ya selaku koordinator Rumah Belajar Warta Inspiring Teacher. Ada juga kok di sini, pasti dia gabung. Oke Bapak Ibu, tadi kita tuh udah ngomongin dari tadi gimana programnya, gimana proses seleksinya, waktunya kapan, dan ternyata yang menarik itu dengan waktu guru yang sangat jumpalitan. Waduh, guru itu kan nggak ada guru yang tidak sibuk ya, ibaratnya pasti jamnya tuh sampai meledak-ledak gitu kan ya. Tapi yang menyenangkan dari program ini menarik itu adalah jamnya bisa fleksibel, kata Pak Agung tadi. Ini pasti sangat menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya tidak membatasi usia, jangan minder dengan nilai IELTS atau TOEFL kita gitu kan. Ya, buka open session, wah ini pasti setuju, berarti baik, langsung nih serbu Bapak Ibu, biar Kak Abi langsung membuatkan sesi berikutnya, pasti seru. Kalau di Zoom kan bisa langsung lebih interaktif juga ya, gitu ya. Ditunggu ya Bapak Ibu, ini menarik banget. Sebenarnya sudah ada 797 pertanyaan untuk Pak Agung. Waduh, banyak apa? Makanya. Oh, ini nggak cukup 1 jam, ini sudah jam 20 lebih 5 menit. Banyak nih. Ya, nih Pak Agung, pertanyaan berikutnya. Tadi udah ngomongin semua itu alurnya, yang nyenengin apa aja. Tapi saya belum tanya ini, sertifikatnya bisa dipakai nggak sih? Itu bisa jadi pertanyaan loh kadang. Pertanyaan nakal nih. Malahan kemarin itu ada yang mengajukan ini sertifikat ini kan nggak ada jamnya gitu ya, di situ nggak ada jamnya. Kalau mau kenaikan pangkat minta dong dari Kemdikbud gitu yang ada ininya. Ternyata dari Kemdikbudnya itu sendiri si nilai sertifikat Harvard itu
lebih tinggi daripada sertifikat yang nanti Kemdikbud keluarkan gitu. Makanya sebetulnya kalau teman-teman ketika punya sertifikat ini jadi plus poin plus kita buat kedepannya, yang teman-teman PNS bisa untuk mengajukan kenaikan pangkat gitu, seperti itu. Kemudian juga ketika misalkan kita mau apply lagi beasiswa baik itu LPDP ataupun yang lain, itu jadi poin plus loh. Kita sudah pernah seperti ini, itu jadi poin plusnya masuk ke portofolio kita. Makanya jangan disia-siakan. Ini nih sertifikat asli tuh, kata Bu Ike. Dari Harvard, alhamdulillah kita bisa dapat. Saya mau kan ya nanti ikutan. Saya nge-host aja gemes banget loh pengen ikutan, apalagi Bapak Ibu yang ada di sini gitu kan. Bapak Ibu kasih dong serbuan emoticon api dan cinta Bapak Ibu semuanya yang pengen join di program ini di sesi berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bu Hikmah. Ini Bu Hikmah juga semangat banget nih. Kak, itu non gelar apa dapat gelar gitu? Gelar tikar mungkin atau gelar apa? Dapat gelar nggak itu Pak? Ya, jadi si beasiswa ini adalah micro credential non degree gitu. Karena memang kuliahnya itu short course gitu ya, bisa dibilang short course juga gitu. Jadi non degree tanpa gelar, cuman ketika kita dapat kesempatan itu apa sih gitu ya, siapa sih yang gak pengen dengan Harvard University seperti itu kan. Nah makanya jangan disia-siakan, mau degree ataupun non degree, yuk gitu ya, hajar gitu aja. Betul. Pokoknya tuh hajar gitu lah. Ya, ini saya ngebantu ngejawab lagi ya. Ini Bu Era atau Pak Era, ini di mana lihat info untuk pendaftarannya. Tadi Pak Agung sudah menyampaikan info pendaftarannya. Cek terus Instagramnya GTK Kemdikbud ya, Bapak Ibu. Nah, ini langsung nih. Tadi kan sebenarnya kalau ngomongin tips dan triknya, tadi Pak Agung sudah secara tidak langsung ngomongin tuh semuanya. Yang terkait bahkan sampai dengan bagi waktunya Pak Agung sendiri gitu kan. Dukanya ada nggak sih Pak Agung? Dari tadi ngomongin seneng terus, dukanya ada nggak? Dukanya itu sebenarnya lebih ke arah ini sih ya, Katin, dari internal gitu ya. Sebetulnya dari internal, bagaimana time management kita bisa dijalankan dengan baik gitu. Karena saya pikir juga teman-teman, Bapak Ibu semua sebagai guru itu super sibuk gitu ya. Belum lagi misalkan ikut guru penggerak, belum lagi misalkan ikut PPG. Kemarin itu saya Harvard itu bareng dengan apply guru penggerak angkatan 7. Dan ternyata itu pelaksanaannya beda seminggu. Ayo loh, bayangkan loh. Harvard jalan, guru penggerak jalan, itu ngebagi waktunya seperti apa. Belum lagi di sekolah kan guru juga, kemudian masuk ke manajemen juga, bingung itu ngebagi waktunya. Terus juga kerjasama dengan penerbit, harus nulis buku seperti apa. Riwuh, kalau bahasa Sunda bilang itu riwuhnya. Makanya saya itu di kekhawatiran saya itu ini bisa selesai nggak ya gitu ya, bisa selesai nggak ya dengan banyak acara, dengan banyak kegiatan yang diikuti. Tapi ya memang alhamdulillah selesai gitu. Tapi ini nih tipsnya juga, jangan sampai menunggu waktu deadline. Itu aja sih sebetulnya. Kenapa? Biasanya gini, dalam week itu ada waktunya itu, misalkan dikasih waktu seminggu, kadang 2 minggu. Nah jangan sampai kita besok mau dikumpulkan, deadline-nya besok, ini baru beberapa jam baru mengerjakan. Nah, teman-teman kemarin itu ngobrol dengan teman-teman yang kena terminate, yang dieliminasi, ternyata memang kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu mereka mengulur waktu, menanti-nanti gitu ya, dikumpulkan waktunya, tugasnya di waktu akhir. Makanya yang tadi plek-plek gitu, itu makanya kena plagiat seperti itu yang terjadi. Nah makanya kemarin itu dengan segudang aktivitas yang ada, kekhawatiran saya ini selesai nggak ya, bisa dilaksanakan semuanya nggak ya. Ternyata memang alhamdulillah selesai, buku beres, kerjaan di sekolah selesai, Harvard juga lulus, tinggal guru penggerak nih angkatan 7 belum selesai. Ini gimana gitu, masih tetap gaspol kayak gitu. Mantap. Mantap, luar biasa. Luar biasa banget nih Pak Agung bagi waktunya, apalagi bagi waktu untuk keluarga ya.
yang memang membagi waktu itu selalu menjadi tantangan. Di masa pandemi itu justru sisi positifnya adalah banyak sekali ruang-ruang belajar bagi guru. Banyak sekali peluang-peluang yang lebih bagus untuk guru belajar, belajar dan juga berkolaborasi baik dengan sesama guru maupun dengan institusi yang lainnya untuk peningkatan kompetensi guru. Ini yang luar biasa sekali. Bahkan mungkin kalau dirasakan tuh sampai kayak ngos-ngosan ya Bapak Ibu ya, dari pandemi yang di rumah, setelah itu tidak di rumah gitu kan ya. Tapi luar biasa sekali, salut kepada Bapak Ibu semuanya yang memang bisa membagi waktu gitu. Nah, tadi udah ngomongin sedikit nih, mumpung ngomongin sedikit tentang tadi bagaimana membagi waktu di sekolah, apalagi masuk ke manajemen sekolah. Ini luar biasa, belum lagi tanggung jawab dan komitmen yang lainnya. Dukungan dari sekolah gimana sih Pak? Iya, kalau dukungan dari sekolah sih sebetulnya ketika ada aktivitas seperti ini, saya pasti langsung koordinasi dengan kepala sekolah. Itu pasti langsung kayak gitu, Pak, ini saya ikut ini. Dan ternyata alhamdulillahnya dari pihak kepala sekolah itu mendukung gitu ya. Jadi memang boleh nih dan seterusnya. Terus juga teman-teman yang lain juga mendukung, guru-guru, dan alhamdulillah saya di manajemen mutu sekolah punya staff, dan alhamdulillah staffnya juga sok Pak silakan Pak biar saya yang mengerjakan. Jadi kemarin itu saya lebih banyak berbagi tugas kemarin itu, makanya alhamdulillah support teman-teman di sekolah banyak yang mendukung juga Kak. Dan dengan selesainya kemarin ternyata banyak juga teman-teman bahasa Sundanya gini, ya kumaha carana gitu. Ini gimana caranya, mereka juga tertarik untuk ikutan. Makanya kemarin pas selesai kita mau buat di sekolah juga sesi sharing session seperti ini gitu. Nah, insya Allah sih sebelum puasa itu kita mau realisasikan seperti itu gitu. Jadi pengimbasan gitu ya Pak ya, mantep nih. Ya. Memang harus keren. Jadi ini mah guru penggerak banget, bergerak dimanapun, baik di sekolah, baik dengan teman sesama guru di luar sekolah, itu luar biasa sekali nih, keren Pak. Minta foto dong Pak, loh. Udah foto bareng nih. Ya, tadi udah ngomongin tentang itu, dukungan sekolah ternyata luar biasa. Dan ini menjadi suatu berkah tersendiri juga loh, punya rekan kerja yang memang punya tim tersendiri, jadinya bisa kerja barengan, itu suatu hal yang luar biasa gitu. Di sini ada seru banget, ada Bapak Ibu sesama rekan Pak Agung yang mengikuti program ini. Seru banget dari tadi baca chat, dan Bapak Ibu mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan dan dijawab sebelumnya oleh Pak Agung. Jadi saya bantu menjawab sedikit. Ini sertifikatnya international gitu kan ya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Lawet jelas itu tuh kalau itu tuh misalnya udah di level kementerian di Indonesia, apalagi internasional Bapak Ibu, waduh itu udah luar biasa gitu. Bisa kalau ada program sertifikat luar angkasa, ikutin aja juga ya Bapak Ibu, biar langsung untuk naik golongan itu bisa langsung level 5. Oh nggak ada ya. Oke. Ya, nah ini setelah tadi udah ngomongin sih bahwa di akhir itu ada proyek akhirnya ya Pak Agung ya. Ada proyek akhir, tadi Pak Agung cerita bikin website dan juga feature untuk murid gitu ya, presensi untuk murid. Yang menjadi tantangan untuk bikin itu, terus apakah itu diuji cobakan juga gitu ke warga sekolah? Bagaimana Pak? Iya, jadi memang tantangannya itu sebetulnya yang tadi berkenan dengan time management ini harus selesai, banyak juga yang harus dikerjakan. Nah makanya si final project ini nggak bisa selesai dalam 1 hari, itu masalahnya seperti itu. Itu makanya saya cicil setiap harinya gitu. Yang paling penting gini, untuk teman-teman semua juga jangan mengandalkan waktu luang, karena sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Tapi yang harus dilakukan adalah mengalokasikan waktu. Jadi yang saya lakukan adalah dengan ada kegiatan-kegiatan yang lain, saya alokasikan waktu setiap hari itu bisa sampai 3-4 jam untuk mengerjakan final project itu gitu. Dan alhamdulillah waktu itu harus selesai kapan gitu saya lupa.
Dan itu masalah yang tadi muncul nih. Saya itu deadline-nya jam 12 siang harus sudah di-upload si final project. Saya baru upload pukul 10. Ada waktu 2 jam sih ya itunya. Cuman memang baru selesai itu tuh ngerjainnya tuh memang tidak didadak kayak gitu, dari dicicil tiap hari seperti itu. Yang tadi saya bilang final project ini nggak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Itu yang memang perlu butuh waktu yang lumayan banyak untuk menyelesaikan final project. Nah, kemudian final project ini saya uji cobanya belum secara luas ke semua warga sekolah. Yang saya uji cobakan baru ke guru piket. Kenapa guru piket? Karena yang dibuat untuk aplikasi itu adalah tentang keterlambatan siswa yang memang si guru piket ini pasti akan berhubungan langsung dengan siswa-siswa yang terlambat. Makanya diuji cobanya waktu itu yang hadir 18 kurang lebih guru piket diuji cobakan, ternyata memang it works gitu ya, meskipun belum secara resmi di aplikasi ini digunakan seutuhnya enggak gitu, tapi baru uji coba juga, masih butuh untuk pengembangan. Kemarin juga saya masih ketemu nih bugs-nya, ada yang errornya, yang penting selesai dulu final project-nya. Kalaupun untuk pengembangan nanti aplikasi di sekolah itu butuh penyempurnaan lagi sih kalau saya bilang seperti itu, kayak gitu. Mantap ini, saya sangat tertarik loh ikut uji cobanya loh. Karena namanya juga itu adalah program ya, aplikasi itu pasti butuh untuk diuji coba terus-menerus, versi alpha, beta, dan selanjutnya sampai itu penyempurnaan, dan sangat eman-eman sekali kalau memang itu tidak digunakan gitu. Nah, ini menarik sekali dari sebenarnya itu kayak lingkaran circle-nya ya, support sistemnya jadinya, mau nggak mau itu memang terbentuk suatu support system. Dari awalnya Pak Agung tahu informasi ini, terus langsung ketika mengikuti proses tahapan lolos, berkoordinasi dengan timnya yang ada di sekolah, bahwa saya akan ada kesibukan seperti ini, bla 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 bla, dan memang ternyata program ini juga kembali nih memang untuk sekolah. Ini menjadi hal yang luar biasa, dan nggak rugi juga sekolah mendukung 100% gitu apa yang dilakukan oleh Pak Agung. Dan terima kasih sekali Pak Agung sudah mengimbaskannya ke kami semua. Jangan lupa ditunggu angkatannya Pak Agung untuk juga berbagi cerita dengan kita semua gitu ya. Pak Rustandi ini memang luar biasa, udah langsung setuju dari tadi komennya mantep banget, semangatnya luar biasa. Semoga Pak Rustandi besok juga bisa ikutan program di batch berikutnya ya Pak ya. Amin. Bapak Ibu sekali lagi. Amin. Bisa Pak. Bisa pasti ya. 10 menit nih Bapak Ibu, kalau memang masih ada pertanyaan boleh silahkan tulis di kolom komentar Bapak Ibu pertanyaan apa dan dari sekolah mana. Serta jangan lupa follow Instagramnya Pak Agung. Dan juga unggah kalau memang mendapatkan insight yang menarik dari ngobrol malam pada malam hari ini, silahkan unggah di story Bapak Ibu semuanya, di Instagram story-nya. Jangan lupa tag @Rumah Belajar WIT dan juga Pak Agung gitu ya Bapak Ibu. Pak Agung ini IG-nya apa sih nanti? AD apa ya? Udah kelihatan kan ya Bapak Ibu semuanya. Ya, yang menjadi ini juga menjadi ini ya, menjadi dari tadi udah tak pendem nih Pak pertanyaannya. Tantangan selain waktu, selain menata waktu. Tantangannya apa sih Pak? Yang paling menantang dan pengalaman yang paling menarik didapat dari program ini? Yang menantang itu sebetulnya problem set atau masalah-masalah yang mereka munculkan, gitu ya. Yang tadi saya bilang minggu-minggu pertama gitu ya, saya merasa saya bisa kok, jago gitu ya, jago banget karena memang pernah mengalami itu. Makin kesini week 1, week 2, week 3 sampai kemarin terakhir week 9 itu tantangannya semakin menantang gitu. Kadang kalau teman-teman yang lain di week 9 Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu yang banyak terminate, itu yang eliminasi itu di situ. Itu saya pun sempat hampir putus asa juga gitu ya, tapi jangan sampai seperti itu. Ketika ini menyelesaikan masalah problem set yang 9 tentang finance itu nggak selesai. Gimana cara menyelesaikan itu, tantangan terakhir itu yang memang saya pikir itu paling menantang gitu. Makanya ini spill juga gitu. Yang nilai paling maksimal, nilai yang paling maksimal itu 7,5
di problem set itu. Saya cuman dapatnya 6,0 saja. Itu problem set yang memang menantang bagi saya, nggak dapat nilai sempurna, tapi di situ ada kepuasan bagi saya. Oh, ternyata yang problem set yang complicated, yang sangat banyak tantangannya itu bisa kok diselesaikan meskipun tidak dapat nilai sempurna. Itu saya merasa bangga dan meskipun tidak sempurna dengan menyelesaikan tantangan-tantangan yang setiap minggunya itu makin menantang. Week 9, minggu yang ke-9 itu yang makin menantang. Alhamdulillah bisa terselesaikan dan ternyata ini juga pembelajaran buat untuk semuanya. Banyak yang banyak tereliminasi, banyak yang istilah kalau kita itu DO, itu di week 9. Makanya benar-benar hati-hati. Makanya kemarin itu setelah selesai problem set itu, kita menyelesaikan itu, ada senengnya gitu ya, ada senengnya, wah kita bisa selesai nih, alhamdulillah sudah dilewati. Ada sedihnya juga karena banyak di antara kita yang terminate di situ. Itu kita menyebutnya kadang apa yang namanya Black Friday gitu ya. Karena di hari Jumat itu banyak yang tereliminasi gara-gara week 9 ini, problem set 9 ini. Makanya ketika senang juga ada sedihnya juga. Harus iya kayak gitu. 6,0 tuh tinggi Pak gitu Bu Nurul. Wah, ini Bu Ika, Bu Dian belum bisa bisikin berapa nih nilai poinnya Bapak Ibu yang lainnya berapa nih. Tuh kan ini aduh, ini harus bilang ke Abi nih, harus jadi obrolan berikutnya nih. Tikungan tajam itu awal dibuat mudah, akhir-akhir mual. Gitu ya kata. Iya benar. Iya. Determinated ya Bu Nurul ya, iya betul-betul. Yang penting ini ya tetap komitmen untuk selesai gitu ya Bu Ika ya, dan Bapak Ibu semuanya luar biasa, lo salut pokoknya Bapak Ibu semua. Di menit-menit terakhir masih ada waktu 5 menit kita. Bapak Ibu tadi ya Pak menjawab Kak Abi juga di kolom pertanyaan itu sudah terjawab ya tadi suka dukanya sama yang didapatkan oleh Pak Agung gitu. Sukanya memang ini luar biasa, short course tapi sungguh luar biasa, hard fart. Sekali lagi kakak kelasnya ternyata tadi dibisikin tuh sama peserta sebelumnya juga, peserta angkatannya Pak Agung, bahwa peserta sebelumnya itu adalah Pak Menteri ya. Iya betul. Mas Menterinya banyak loh. Mas Menterinya ada Mas Nadiem, ada Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Nah itu kakak kelas kita, kakal gitu ya istilahnya. Luar biasa. Aduh, saya juga semangat nih. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Untuk kita yang memang belum mengikuti angkatannya Pak Agung, semoga kita bisa mengikuti di tahun 2023 ini ya. Ada pertanyaan menarik ini, untuk guru SD katanya akan ada kuota tahun ini 30 orang satu Indonesia ya Pak Toha jadinya ya. Dan untuk guru PAUD kapan nih? Bisikin dong Bapak Ibu. Untuk guru PAUD dan guru SD-nya. Pokoknya follow aja GTK itu. Di situ infonya nanti muncul. GTK Kemdikbud. Betul. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga bahwa infonya itu dari mana? Saya ulang lagi seperti yang disampaikan sama Pak Agung, bahwa informasi tentang beasiswa LPDB Harvard University ini ada di Instagramnya GTK Kemdikbud gitu. Jadi pokoknya tiap hari silahkan dicek. Tiap hari dikasih di note, pakai sticky note, kalau bisa di mana-mana itu ditulis ya. Cek sampai di Gcall gitu ya. Sampai di Google Calendar, di ini aja cek Instagram GTK gitu tiap hari. Gitu ya Pak Agung ya. Oke. Terakhir dong Pak Agung, boleh minta tolong sampaikan mungkin kata-kata gitu lah ya. Motivasi untuk teman-teman yang ingin mengikuti. Tapi sebelumnya tolong diselipin juga menurut Pak Agung maknanya apa sih mengikuti ini, refleksinya apa sih mengikuti kegiatan ini gitu, biar jadi motivasi Bapak Ibu guru semua yang mengikuti Instagram pada malam hari ini. Iya. Ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya sudah menyiapkan nih sebetulnya ada yang namanya tips 5I gitu ya. Tips 5I buat Bapak Ibu, buat teman-teman semua
Itu akronimnya, karena kita kan tadi tips and triknya lolos beasiswa gitu ya. Saya akronimkan lolos. Tipsnya 5I ini lolos gitu. L yang pertama adalah luruskan niat dari hati. Nah, I belakangnya tuh. Luruskan niat dari hati. Jadi kita luruskan dulu nih niat kita untuk apply beasiswa apapun ini untuk apa gitu. Jangan sampai hanya untuk mengembangkan diri sendiri tanpa mengembangkan orang lain ataupun minimal organisasi kita atau sekolah kita. Nah, itu yang perlu kita luruskan niat dulu. Kemudian yang kedua adalah O. O itu adalah open semua akses informasi. Nah, semua akses informasi. Jadi teman-teman tadi selain follow GTK, teman-teman juga aktif misalkan di rumah belajar WIT ini atau misalkan di grup WA-nya dan seterusnya. Jangan sampai grup WA isinya hanya arisan panci. Nah, awas hati-hati. Ngomongin orang, nah itu yang perlu dihindari. Jadi open semua akses informasi. Kemudian yang ketiga itu adalah L. L itu adalah lengkapi syarat administrasi. Nah, semua syarat-syarat yang diminta itu Bapak Ibu masukkan saja. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan skor IELTS atau TOEFL Bapak Ibu dirasa masih kurang, masukin aja dulu Bapak Ibu. Karena biasanya Kemdikbud itu melihat selembar kertas itu hanya selembar kertas. Nantinya akan ada seleksi untuk wawancara. Akan dilihat kemampuan Bapak Ibu bagaimana tentang bahasa Inggrisnya. Maka masukin aja gitu ya. Kemudian O yang keempat itu adalah optimalkan dalam seleksi. Jadi Bapak Ibu mungkin saja kesempatan diterima untuk mengikuti seleksi hari ini, tidak datang kesempatan berikutnya. Makanya optimalkan dalam seleksi, baik itu untuk seleksi administrasinya, seleksi wawancaranya ataupun seleksi-seleksi yang lain. Jangan sampai asal gitu ya, jangan sampai yang penting kejawab. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan juga. Dan yang terakhir itu adalah S. S itu adalah selesaikan dengan pasti. Apa yang sudah Bapak Ibu mulai, itu selesaikan dengan pasti selesai, pasti dengan baik. Jangan sampai gitu yang terjadi lagi, yang terminate seperti itu. Kita perlu akademik honesty-nya tetap dijaga gitu ya. Kalau mau ATM, perhatikan jangan sampai plek-plekan kayak gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu yang dari saya tips 5E itu ada lolos. Teman-teman, Bapak Ibu semua, saya yakin Bapak Ibu itu adalah guru-guru yang hebat, teman-teman yang hebat. Ketika mau apply beasiswa, pasti gitu ya, kalaupun ada niat yang kuat, itu pasti ada jalan. Jadi silakan apply kapanpun ketika ada kesempatan, jangan tunggu atau jangan sia-siakan kesempatan itu berlalu dari Bapak Ibu semua. Itu saja Katin. Ini kayaknya mau ceramah nih. Udah cukup. Tapi keren kok, ini cukup luar biasa menurut saya. Tadi 5I yang dibuat oleh Pak Agung itu memang amat sangat luar biasa menurut saya. Kadang kita lupa kita belajar hanya untuk diri kita. Ini memang, dan ini ditulis di awal banget sama Pak Agung. Kita tidak boleh lupa bahwa kalau memang kita bisa gerak barengan untuk bisa mempercepat pendidikan di Indonesia lebih baik, kenapa kita gerak sendirian gitu kan. Kalau memang kita niatnya belajar untuk memang berdampak bagi orang lain, kenapa harus hanya di-keep untuk kita sendiri saja? Ini yang luar biasa. Terus buka semua akses informasi, jangan menjadi katak dalam tempurung. Jangan sudah terlalu nyaman gitu kan ya. Udahlah gini aja, nggak ada orang yang nggak capek, pekerjaan apapun pasti capek gitu kan ya. Terus lengkapi syarat administrasi. Ini yang sering lupa Bapak Ibu. Nah, ternyata jangan lupa sesekali ikut TOEFL like atau ikut apa untuk ngelatih diri sebenarnya ya. Ternyata kapasitas kita sekian, jadi juga nggak ada salahnya kok kalau kita ikut tes-tes seperti itu. Jadi nggak cuma nunggu untuk ikutan ya Pak ya, untuk ikutan program apa misalnya. Terus optimalkan dalam seleksi, ya harus optimal dalam segala hal gitu kan ya. Terus selesaikan dengan pasti. Ini pasti semua hal itu penuh dinamika, penuh tantangan. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Luar biasa sekali. Ini obrolannya tuh daging kandel banget. Waduh, tebel banget, luar biasa. Daging banget pokoknya obrolan dari yang disampaikan oleh Bapak Agung pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman semuanya, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan insight dari obrolan kita pada malam hari ini, jangan lupa bikin story di Instagramnya masing-masing dan tag Rumah Belajar WIT dan juga Instagramnya Pak Agung.
Dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di batch yang berikutnya. Kalaupun belum mendapatkan kesempatan itu, semoga mendapatkan kesempatan di ruang-ruang belajar yang lainnya. Saya yakin dan percaya bahwa pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi dengan terus banyak guru yang mau belajar barengan, kolaborasi, tidak hanya dengan sesama guru, tapi lintas komunitas, lintas organisasi, dan lintas instansi. Saya yakin semua orang adalah guru, semua orang adalah murid, dan semua tempat adalah sekolah. Gitu. Ya, Bapak Ibu semuanya, ternyata belum berakhir ya Pak ya. Masih kayaknya udah mau hampir habis, atau sekarang bisa 1,5 jam ya, saya nggak tahu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Memang sudah jam 20.30, kita harus mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Bu Lili baru gabung, mau diakhiri ini gimana sih Bu? Mohon maaf ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Agung yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa follow terus informasi, ikuti terus Instagramnya Rumah Belajar WIT dan Instagramnya Bapak Ibu semua. Sehat selalu untuk kita semuanya. Semoga berkah Tuhan melimpah untuk kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Katin, terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Sampai lupa tagline-nya, memberi inspirasi untuk negeri. Bye semuanya.